Ya, sahabat Profudi, saat ini menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, biasanya masyarakat menggelar kurban. Nah, seperti apakah kondisi hewan kurban kita di Kota Makassar? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rahman Bando, Kepala Dinas Peternakan ya Pak ya, dan Perikanan ya. Perikanan dan Peternakan ya. Nah, Pak Kadis, ini seperti apa sih kondisi hewan kurban kita di Kota Makassar? Yang pertama, saya mau menyapa dulu para pemirsa ya. Di momentum yang cukup baik ini menjelang Hari Raya Idul Kurban, saya bersama dengan jajaran Dinas Perikanan dan Pertanian, saya bertanggung jawab terus untuk bisa mengontrol pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kota Makassar ini sampai dengan hari H Lebaran dan ditambah 3 hari Tasrik ya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami melakukan ini rutin sudah hampir 7 tahun. Ya. Kita laksanakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban setiap tahun. Yang dimulai sekitar H-7 Lebaran. Sampai dengan H+3. Berarti ini sudah mulai diperiksa? Sudah mulai. Kita sudah hari ketiga hari ini untuk melakukan pemeriksaan, dan setiap hari kita ada saja temuan-temuan yang dinyatakan tidak layak untuk sembilan kurban. Nah, makanya kita melakukan pemeriksaan ini secara rutin karena ternyata banyak masyarakat kita yang niatnya untuk beribadah cukup tinggi dan ditopang oleh kemampuan, tapi tidak memiliki kecukupan ilmu untuk mendeteksi mana hewan kurban yang dinyatakan layak sembelian kurban. Nah, kata-kata layak ini ada 3 unsur. Yang pertama, layak dari sisi kesehatan atau sehat secara klinis ya. Kemudian yang kedua, layak dari sisi umur ya. Yang ketiga, layak dari sisi kesempurnaan fisik dari hewan sembelian kurban tersebut. Nah, yang paling penting lagi adalah layak dari sisi kelengkapan dokumen-dokumen atau keabsahan dokumen kepemilikan dari hewan sembelian kurban. Inilah yang kemudian dikontrol oleh tim yang dibentuk oleh dinas setiap tahun, dan kita bagi dalam 6 kelompok. 5 kelompok itu bertugas di lapangan dan 1 kelompok tim bertugas untuk olah data, termasuk di laboratorium. Nah, alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir Makassar ini sudah memiliki laboratorium mobile yang kita beri nama Animal Care dan Meat Care. Kemudian ditambah 1 pusat kesehatan hewan di Tamangapa. Kemudian ditambah 1 laboratorium kesehatan hewan di Sudiang. Nah, inilah yang menopang kerja-kerja tim pemeriksa kesehatan hewan, baik itu hewan kurban maupun pemeriksaan kesehatan hewan peliharaan masyarakat di waktu-waktu reguler ya, atau di sepanjang tahun. Nah, khusus untuk pemeriksaan kesehatan hewan kurban, ini kami memanfaatkan betul fasilitas laboratorium mobile yang bergerak dari 1 titik penjualan hewan ke titik penjualan yang lain. Di mana kita lihat pedagang sapi yang masuk di Makassar, baik itu pedagang yang tetap maupun juga pedagang yang musiman. Yang kira-kira karena melihat peluang bisnis, maka tiba-tiba dia berjualan sapi. Nah, ini yang sedikit agak merepotkan karena mereka belum tahu regulasi yang diberlakukan, belum tahu prosedur-prosedur yang harus mereka. Dan itu semua masuk dalam pantauan dinas, Pak ya? Nah, ini semua yang kami keliling. Makanya dalam 3 hari terakhir ini Mbak Nana telepon saya agak sulit didapat ya kan? Karena saya berpindah dari 1 penjualan sapi ke penjualan sapi yang lain. Harus memantau semua, Pak ya? Ya, saya punya niat kepada bersama teman-teman bahwa jangan sampai ada rakyat Makassar yang menyembelih hewan kurban tapi tidak memenuhi syarat-syarat syariah dan syarat-syarat kesehatan hewan kurban. Nah, maka kami membuat suatu model kartu kontrol yang kita beri nama dengan kartu keterangan kesehatan hewan kurban yang dikeluarkan oleh dinas, yang modelnya seperti ini. Tahun ini warna kuning, kalau tahun lalu warna biru muda. Tiap tahun kami rubah-rubah warnanya. Di dalam kartu ini ada ciri-ciri fisik hewan, ada tanda tangan kepala dinas,
dan ada tanda tangan petugas yang bertugas pada hari itu. Jadi di sinilah menentukan. Kalau dinyatakan sehat dan sempurna fisiknya, cukup umurnya, baru dibuatkan kartu. Kalau misalnya ada pedagang yang memiliki jualan ternak 50 ekor, tapi yang dinyatakan layak hanya 40, maka hanya 40 kartu yang kami berikan. Oke, jadi dan 40 itu semua ditulis ciri-ciri fisik. Jadi untuk satu hewan kurban satu kartu. Oke. Nah, saya misalnya kasih gambaran karena kami real time. Hari ini kita sudah memeriksa sebanyak 3.186 ekor. Hari ini di hari ketiga. Tetapi yang dinyatakan layak dan diberikan kartu ini hanya 2.701 ekor. Ada 485 ekor yang dinyatakan tidak layak. Dengan rincian 450 ekor tidak cukup umur. Ya. Kemudian 21 ekor cacat mata, katarak. Ya. 5 ekor betina. 3 ekor skrotum tidak sempurna. Ya, dia biji pelir tunggal. Ya, tidak dianggap cacat itu. 2 ekor pincang, 1 ekor sakit, dan 2 ekor cacat telinga, sobek telinga. Semua ini kami tidak akan berikan kartu keterangan kesehatan dalam kurban. Hewan-hewan yang Bapak sebutkan tadi itu yang tidak mendapatkan kartu itu tidak bisa diikutkan dalam kurban, Pak? Tentu tidak bisa. Nah, tapi dia bisa disembeli untuk konsumsi umum, bikin coto, bikin sup saudara. Tapi khusus untuk kurban tidak boleh. Khusus untuk kurban karena memang di ibadah ini kan kurban ini ibadah. Benar-benar. Nah, karena dia ibadah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namanya syarat-syarat syariah. Nah, syarat-syarat syariah ini mencakup sehat, cukup umur, dan sempurna fisik. Soal pemotongannya, bagaimana protokol kesehatan apalagi di masa pandemi? Betul sekali. Jadi ini tadi yang saya jelaskan adalah prosedur umum yang kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, yang berbeda tahun ini adalah karena kita akan menyelenggarakan ibadah penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19. Disinilah berbedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka tahun ini dibuat surat edaran secara hierarki oleh Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan edaran yang kemudian diacuh untuk menyusun edaran Bapak Wali Kota. Nah, di bulan Juni kemarin itu Pak Wali telah mengeluarkan surat edaran yang kami sudah sebarkan ke panitia-panitia kurban di Makassar, ke panitia-panitia masjid, ke instansi-instansi pemerintah dan swasta yang banyak menyelenggarakan hewan kurban, dan di beberapa perguruan tinggi untuk kita acu di dalam menyelenggarakan. Yang intinya adalah tadi yang saya sudah jelaskan, bagaimana menyeleksi hewan kurban itu yang memenuhi syarat-syarat syariah, ditambah dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi para pedagang, para pembeli itu diminta menggunakan alat pelindung diri minimal. Sapinya juga dipakaikan masker enggak? Sapinya enggak. Pembelinya aja dan penjualnya yang pakai masker. Nah, Mbak Nana juga kalau mau beli sapi jangan lupa pakai masker. Yang berikutnya yang berbeda adalah panitia penyembelihan hewan kurban. Baik juru sembelinya, kemudian yang tim dalam jagal itu, mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pakai sarung tangan, pakai masker, dan siapkan tempat cuci tangan. Dan kalau perlu siapkan hand sanitizer. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah perbedaannya adalah kalau tahun-tahun lalu calon penerima daging kurban itu datang mengunjungi tempat penyembelihan. Tahun ini kita minta, dan itu tercantum dalam edaran Bapak Wali Kota, panitianya jangan mengumpulkan calon penerima, tapi panitianya lah yang mengantarkan ke rumah-rumah warga, sehingga tidak terjadi kontak fisik yang banyak atau tidak terjadi kerumunan banyak orang. Sebetulnya kan sekarang sudah ada lebih longgar ya, tetapi kan persoalannya kalau warga yang mau berebut daging kadang-kadang tidak terkontrol jarak. Nah, kalau dalam acara yang bisa terkontrol, jadi masalah. Persoalannya kalau misalnya mereka mau berebut kartu, merebut daging, nanti dia tidak bisa kontrol jaraknya. Nah, akhirnya kita
nanti khawatir kalau ada yang membawa virus, nah, itu kan. Nah, sehingga kita minta supaya yang berhak menerima ini nunggu aja di rumah, nanti panitianya yang menyebarkan daging atau mendistribusikan dagingnya. Maka ini lewat media termasuk kita hari ini kita ingin informasikan kepada para panitia penyelenggara penyembelihan kurban agar bentuklah tim yang bisa mengantarkan ke rumah-rumah warga. Yang terakhir ini Pak Kadis, apa himbauan Bapak kepada pemirsa, kepada sahabat Profudi dimanapun berada ini, bagaimana ketika ingin berkurban, apa yang harus diperhatikan? Tadi sudah dijabarkan, tapi mungkin bisa lebih dipersingkat lagi ini seperti apa agar masyarakat bisa mengedukasi sendiri warga yang lain. Silakan Pak Kadis. Yang pertama, dalam memilih hewan kurban, pilihlah dan belilah hewan kurban yang telah memiliki kartu keterangan kesehatan hewan kurban. Yang kedua, dalam menyelenggarakan penyembeliannya, tolong diselenggarakan penyembelian dengan tetap mematuhi protokol COVID-19. Yang ketiga, dalam pendistribusiannya agar tidak mengundang para calon penerima untuk berkumpul di satu tempat, tetapi panitia lah yang mengantarkan. Dan kemudian yang keempat, saya berharap dalam pendistribusian jangan menggunakan kantong plastik kresek berwarna, tapi gunakanlah plastik bening yang memang bisa dibenarkan untuk makanan. Kenapa? Plastik berwarna, terutama warna merah dan hitam, itu terlalu cepat luntur dan itu bisa terkontaminasi ke daging yang ada darah di situ, ya jadi gampang luntur. Dan yang terakhir, saya menghimbau kepada para pedagang sapi, kambing, juga para panitia penyelenggara kurban untuk kita sama-sama menjaga estetika kota kita yang kita cintai ini. Jaga kebersihan, jangan tinggalkan sisa-sisa sampah di tempat penjualan sapi dan tempat penyembelian, dan bersihkanlah semua, karena insya Allah kalau semua kita bertanggung jawab membersihkan tempat-tempat kegiatan kita, kita juga ikut menikmati kenyamanan kota kita yang sama-sama kita cintai ini. Nah, saya kira kalau ini bisa dilaksanakan, kita sekaligus telah mendukung program Bapak PJ Wali Kota untuk menjaga kebersihan kota Makassar yang sama kita banggakan. Baik, sahabat Profudi, itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Rahman Bando, Kadis Perikanan dan juga Peternakan Kota Makassar. Sampai jumpa di lain kesempatan.